Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Misbahuddin. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka di semester 3. Saya akan membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas 2, yaitu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di tugas 2 kali ini kita disuruh untuk membuat program seperti yang tugas 1, tetapi ada beberapa tambahan. Di tugas 2 ini kita disuruh untuk membuat program menu restoran, cuma ditambah adanya adanya dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan untuk pengelolaan menu oleh pemilik restorannya. Jadi ada dua sebagai usernya ya. Nah, di sini kita soal tugasnya itu tuh ke satu disuruh untuk menginput menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Nah, data ini dapat disimpan di sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai. Oh, jadi yang pas tugas 1 itu tuh yang pas tugas 1 kan dibatas 4 atau sampai selesai. Kalau ini tuh sebebasnya sampai memang menginput selesai. Untuk menghitung total biayanya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya 10% dari total biaya keseluruhan, dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pemesanan melebihi 100.000, dan penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Nah, di program itu yang akan kita buat nanti juga adalah harus bisa mencetak struk pesanan. Program yang harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-item yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga item, total biaya pesanan, informasi pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasinya ke dalam stok pembiayaan. Dan kalimat itu ada membuat kayak dua jendela. Ada jendela yang buat pemesanan dan jendela buat pemilik restoran untuk menambah atau mengurangi menu makanan dan minuman. Atau ini ada perubahan yang lainnya. Nah, di sini ada petunjuknya, yaitu dibuatlah menu kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Minimal 4 menu. Sebuah kelas utama dengan main yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman. Format pengelolaan data ada dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array, pergunaan struktur keputusan dalam mengimplementasikan fungsi dan perhitungan total biaya, dan mencetak struk ya, dan yang lain-lain. Di sini kebetulan saya sudah buat ya, karena panjang ya, jadi cukup lama juga saya ngebuatnya. Jadi kita akan menjelaskan saja apa saja yang telah saya buat ini, apa saja fungsi-fungsi program yang ada, dan untuk apa. Nanti kita akan sambil mencontohkannya. Nah, tadi itu kita contohkan dulu ya. Yang ke satu, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Di sini kita sudah membuatnya. Videonya jalan. Di sini data-datanya itu sudah ada. Misalnya kita masuk ke makanan dan minumannya ya. Nah, di sini itu sudah ada aplikasi restorannya, daftar menu pelanggannya sudah ada. Ini dari saya yang beda dari yang tugas 1 aja ya, supaya menggampangkan juga. Ya, di sini sudah ada data makanan dan minuman sesuai dengan yang diinginkan di tugas 2. Di sini juga
Nah, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Nah, menu-menu ini tuh mereka bisa milih tanpa batas sampai mereka menginput kata selesai. Setelah selesai, catatan menginputnya teks dari web sistem akan terus meminta input kembali. Nah, misalnya kita masukkan ya, misalnya mie ayam. Ya, cuma bisa pakai angka. Ya, satu itu apa tadi? Nasi goreng. Nasi goreng mesen dua. Terus misalnya kita 8 mesen 4. Misalnya langsung kita pesan juga 3. Itu ayam geprek total 2. Terus ini akan terus ya, akan meminta sampai atau mengetik selesai. Misalnya kita tambah lagi ayam geprek, misalnya menu 7 2. Nah, kalau misalnya sudah, ini akan terus ya, tidak dibatas sampai 4. Nah, akan terus meminta kalau kalau misalnya tidak ada instruksi untuk menyelesaikan pesanan. Nah, jika kita menyelesaikannya, selesai. Nah, akan dibuat struknya. Nah, nasi gorengnya 2, harganya 25.000, berarti totalnya 50. Air mineral 4, 6.000 dikali 4, 24.000. Ayam gepreknya itu tuh 2 dengan harga 28.000, berarti totalnya 56.000 dan seterusnya. Sehingga subtotalnya itu kan ada di 250.000. Nah, di sini diperintahnya kan dipilih dan jumlahnya total biaya keseluruhan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dan biaya keseluruhan dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, 20.000 di sini nih. Pajak 10%. Ini udah langsung dari subtotalnya berarti 25.000. Biaya pelayanannya 20.000. Diskonnya itu tuh dapat karena diskon 10%-nya adalah jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, tuh. Dan dapat promo minuman 1 gratis sebesar 6.000. Diskon 25.000. Jadi, total biaya keseluruhan yang ditanggung oleh pelanggan adalah 264.000. Nah, di sini sudah semuanya ya. Mencetak struknya ada, yaitu mencetak struknya untuk di struknya itu harus mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon penawaran, tampilkan informasi ke dalam struk pembayaran. Ini sudah ada ya semuanya. Nah, di manajemen menu aplikasi terdapat dua menu ya. Seperti yang kita lihat tadi ya, di sana dua menu. Misalnya kita ke menu 2. Tuh. Kita di sini saya membuatnya itu tuh untuk pengelolaannya itu bisa untuk menampilkan daftar menu. Nah, ini daftar menunya udah ada. Atau misalnya kita ingin menambah menu. Nah, misalnya menunya apa yang barunya? Misalnya ayam cabai hijau. Tah, masukkan harga menunya. Harga menunya misalnya 30.000. Iya. Nah, nanti di sini berarti kita sudah memasukkan, nah, kategorinya itu tuh makanan. Nah, karena sudah masuk, kita bisa lihat apakah masuk atau tidak. Tampilkan menu. Nah, ayam ayam cabai hijau harga 30. Oh, ini salah ini. 3.
jadi 30 juta. Nah, di bawahnya itu lupa. Ya, misalnya kayak gitulah. Jadi kita ini tuh bisa kita bisa masuk ke daftar pelanggan atau ke pengelolaan restoran. Ya, sekarang kita akan menjelaskan bagian-bagian dari programnya. Yang ke satu itu adalah bagian import library, yaitu pemanggilan programnya ya. Nah, di sini tuh ada berbagai macam jasa text number format, Java until lokal, dan Java until scanner. Scanner ini tuh kita digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Jadi ketika menggunakan memasukkan pilihan menu, nama makanan, harga, dan jumlah pesanan, program dapat membacanya menggunakan scanner. Ya. Number format ini tuh fungsinya itu tuh untuk mengubah angka menjadi format mata uang. Yang 30.000 jadi 30.000 rupiah. Ya, kayak gitulah, 25.000 jadi 25 rupiah. Sehingga hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk rupiah. Lokal digunakan agar format mata uang yang ditampilkan sesuai dengan negara Indonesia. Nah, dengan begitu angka 25.000 itu bukan 25 dolar, tapi akan menjadi format rupiah, yaitu dengan adanya logo RP-nya. Ya, yang kedua itu adalah kelas menu. Program yang kita mintakan disuruh memiliki kelas menu untuk menampilkan nama, harga, dan kategori dari makanan dan minuman yang ada. Atribut nama untuk menyimpan nama menu, misalnya nasi goreng, ayam goreng, mie ayam, es teh manis. Harganya itu tuh harga dari menunya. Untuk kategorinya itu tuh dari sebuah menunya itu tuh masuk kategori minuman ataupun makanan. Nah, di dalam kelas menu ini tuh terdapat konstruktor. Konstruktor ini berfungsi untuk mengisi nilai awal ketika objek mau menu dibuat. Ini objek awalnya supaya menunya dibuat tuh nanti misalnya kita ingin nilai awalnya itu tuh program buat menunya itu tuh menu nanti pas kita new menunya itu tuh harus terdiri dari nama, harga, dan kategori. String get name, nama, publish name. Nah, ini namanya adalah getter and setter. Di dalam kelas terdapat metode getter seperti ini. Getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut. Karena atribut nama, harga, dan kategori dibuat private, maka data tersebut tidak bisa diakses langsung di luar kelas. Oleh karena itu, program menggunakan getter untuk mengambil nilainya. Nah, ini get nama. Nah, setter digunakan untuk mengubah nilai atribut. Dalam program ini, setter digunakan ketika pengelola restoran ingin mengubah harga menu. Jadi getter ini digunakan untuk membaca data, sedangkan setter digunakan untuk mengubah data. Ya, getter itu untuk mengubah data, karena ini golongannya privat, sedangkan setter untuk mengubah data. Kan kita ingin membuat supaya pemilik restorannya kan bisa menambah dan juga mengubah menu harganya ya. Yang kelima yaitu public class main. Kelas kelas main ini adalah sebagai kelas utama tempat programnya itu tuh dijalankan. Di dalam kelas ini terdapat metode main, array menu, menu pelanggan, menu pengelola, proses perhitungan, dan proses validasi input. Nah, di dalam kelas main ini terdapat kode
static final scanner. Inputnya scanner system in. Bagian ini itu digunakan agar program bisa menerima input dari keyboard. Misalnya pengguna memasukkan angka 1 untuk memilih menu pelanggan, maka inputnya tersebut akan dibaca oleh scanner. Kata static digunakan agar variabel ini bisa dipakai langsung oleh metode-metode lainnya yang berada di dalam kelas main. Nah, ini tuh konstanta dari program, dari beberapa konstanta. Max menu itu tuh untuk menemukan maksimal menu yang bisa dipesan, yaitu 100 menu. Jadi ya walaupun misalnya tidak terbatas, tapi ya kita batas supaya tidak terjadi error di 100 menu. Sedangkan pajaknya itu tuh sesuai dengan tugas, yaitu di 10, yaitu berarti 10% itu berarti dari 100% 0,10. Terus biaya pelayanannya itu tuh 20.000. Nah, kata final di sini itu tuh berarti nilai yang telah tertera itu tuh bersifat tetap dan tidak boleh diubah selama program berjalan. Nah, di sini itu ada lagi array daftar menunya. Array daftar menunya itu digunakan untuk menyimpan semua data menu restoran. Karena tipe data array-nya adalah menu, maka isi array tersebut adalah objek dari kelas menu. Jadi semua objek yang ada di sini itu nanti adalah dari kelas menunya. Jumlah variabel menu digunakan untuk menghitung beberapa banyak menu yang sudah tersimpan di dalam array. Nah, ini adalah static number format rupiah. Eh, ini tuh fungsinya itu tuh mengubah angka menjadi format mata uang Indonesia. Misalnya angka 25.000 berarti nanti akan ditampilkan 25.000 rupiah. Ada angka di belakang nolnya itu. Bagian ini membuat tampilan struk menjadi lebih rapi dan sesuai dengan format harga yang ada di Indonesia. Metode main. Nah, di metode main adalah titik awal dari program Java-nya ya. Ketika program dijalankan, pertama program akan memanggil metode isi menu awal. Nah, di mana tadi ya, isi menu awal. Setelah itu program mengambil metode menu utama. Menu utama itu bahwanya sudah menampilkan pilihan utama, yaitu menu pelanggan atau menu pengenalan restoran dan keluar. Yang selanjutnya itu tuh kita lihat tambah menu awal. Nah, ini static void isi menu awal. Nah, ini di sini tuh fungsinya tuh untuk mengisi daftar menu awalannya. Menu awalannya itu tuh kan bisa nasi goreng, mie goreng, sesuaikan dengan perintah yang tadi awal ya. Ada tadi itu. Nah, dari sini tuh harus terdiri dari nama, harga, dan kategori. Nama, harga, dan kategori. Nah, static void tambah menu awal. Ini berfungsi untuk memasukkan menu awal ke dalam array daftar menu. Nah, di sini tuh nanti akan masuk ke daftar menu. Nah, untuk static void menu utama, berfungsi untuk menampilkan halaman utama program. Yang terdiri dari menu pelanggan, menu pengelolaan restoran, dan keluar. Nah, di sini nih print keluar. Di sini kan ada string, double string, daftar menu, jumlah menu, dan jumlah menu.
Di sini kan kita harus bisa juga mengimplementasikan array ini kayak buat pada kelas objek dan metode. Seperti harus bisa melakukan if else, if, switch case, dan nested if. Ya, selanjutnya itu tuh kita harus bisa melakukan do while. Dalam metode ini juga terdapat switch cache. Switch cache ini itu digunakan untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan pengguna. Jika memilih 2, maka program masuk ke menu pengelolaan restoran. Jika memilih 0, maka program berhenti. Jika memasukkan angka selain pilihan yang tersedia, maka program bahwa pilihan tidak tersedia. Static void pelanggan, menu pelanggan. Array pesanan menu digunakan untuk menyimpan menu yang dipesan di pelanggan. Nah, ini menu maksimal 100. Ini jumlah pesanan new in dengan batasnya itu tuh 100. Nah, nanti saat programnya dijalankan akan tampilkan daftar menu jika kita memilih yang pilihan ini ya. Nah, menu pelanggan. Maka nanti akan otomatis klik nomor menu pesanan. Nah, supaya menghentikannya kan di printoutnya juga kan ketik selesai jika sudah selesai makanan. Terus itu kayak pilihannya ya. Pilihannya itu tuh masukkan nomor menu atau klik selesai. Nah, di sini kita boleh memasukkan next line. Jika pelanggannya memetiknya itu bukan angka, maka program mengubah teks tersebut menjadi integer. Namun jika pelanggan memasukkan teks selain selesai, misalnya ABC, maka program tidak akan error. Program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid, lalu minta input ulang. Itu karena penting karena sesuai dengan instruksi tugas ya. Validasi nomor menu. Nah, jika nomor menunya itu kurang dari 1 atau lebih besar dari jumlah menu yang tersedia, maka program akan menolak input tersebut. Contohnya jika menu hanya ada 8 tetapi pelanggan masukkan nomor 20, maka pelanggan akan meminta input ulang. Menambahkan pesanan. Baca. Nah, ini tuh digunakan karena array dimulai dari indeks 0, sedangkan daftar menu yang ditampilkan kepada pengguna dimulai dari angka dari nomor 1. Jika pelanggan memilih nomor 1, maka data diambil adalah array indeks 0. Nah, ya, ya dari program-program yang udah kita buat ini, nah, ini tuh dapat membantu restoran dalam mengelola menu dan pesanan pelanggan. Program ini memiliki 2 bagian utama, yaitu menu pelanggan dan menu pengelolaan restoran. Pada menu pelanggan, pengguna dapat memilih memesan makanan dan minuman, memasukkan jumlah pesanan, lalu mendapatkan struk pembayaran secara otomatis. Yang kedua itu tuh pada menu pengelolaan, ini khusus untuk pemilik restoran, dapat menampilkan daftar menu, menambahkan menu baru, ataupun mengubah harga menu ataupun menghapus menu. Nah, program yang dibuat ini itu sudah memenuhi indikator tugas sebagaimana yang diatur di dalam tugas 2 ini.
Nah, di dalam tugas kan harus memenuhi indikatornya itu tuh harus menggunakan kelas menu, harus ada objek menu, arraynya ada untuk menyimpan data, metode untuk memisahkan fungsi program, struktur keputusan if, else, dan switch case, serta perulangan for each, will, dan do will. Kalimat kalimat switch case-nya itu ada di sini switch case. Jadi kalau misalnya ada pilihannya apa aja nanti kalau misalnya kasusnya itu tuh satu belajar bahasa menu atau misalnya nanti berhenti dan yang lain-lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan kata ataupun perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.